Memiliki keturunan India, bermukim di Perancis, dan muncul sebagai salah satu bakat paling menjanjikan. Vikas Doraso dengan segala kerja keras dan kemampuannya dalam bermain bola sempat disebut sebagai penerus Zinedine Zidane. Gaya bermainnya memang sangat menarik, tidak hanya mengandalkan otot, Doraso juga sering kali mengandalkan kecerdasan. Jika kita pernah melihatnya bermain, maka kita akan mengakui bila nama Vikas Doraso memiliki visi dan operan luar biasa. Sama seperti Zidane, ia juga tak jarang mencatatkan namanya di papan skor. Namun sayangnya, semua berjalan tidak terlalu baik buat Doraso. Terlebih ketika ia berani menantang ketatnya persaingan di lini tengah AC Milan di tahun 2004. Dia hanya mendapat secuil kesempatan bermain dan membuatnya hanya bertahan selama semusim. Sekitar tahun 1970-an, ayah Vikas Doraso memutuskan untuk meninggalkan perkebunan gula di Mauritius guna mencari kehidupan yang lebih baik. Dia kemudian tiba di Le Havre dan mendapatkan pekerjaan di sebuah dermaga. Bersama istrinya, dia lalu menetap di Harfleur dan melahirkan seorang anak bernama Vikas Doraso. Doraso muda menikmati masa kecil khas kelas pekerja, bermain sepak bola bersama teman-temannya dan bermimpi bermain di Le Havre. Berposisi sebagai gelandang, Doraso tumbuh dewasa sebelum waktunya. Dia dapat menguasai banyak teknik sepak bola hingga membuat kemampuannya diminati oleh banyak pencari talenta berkualitas. Di usia 15 tahun, dia lalu diminta untuk bergabung dengan Akademi Le Havre, sebuah mimpi yang kemudian menjadi kenyataan. Secara cepat Doraso menunjukkan bakat istimewanya hingga membuat Le Havre mempercayakan satu tempat di tim utama pada tahun 1993. Doraso diakui sebagai sosok gelandang tak kenal lelah. Dia memiliki kemampuan passing yang sangat baik dan bakat menggiring bola mengesankan. Walhasil, bakatnya segera diminati oleh banyak klub Eropa, termasuk Atletico Madrid hingga Deportivo La Coruna. Namun karena enggan meninggalkan Prancis terlalu dini, Doraso akhirnya lebih memilih untuk menerima tawaran Lyon. Klub tersebut berani menebus bakat Doraso dengan nilai sebesar 6 juta pounds, di mana manajer Bernard Lacombe mengidentifikasi bakat Doraso sebagai playmaker yang sangat menjanjikan. Sayangnya, Doraso sempat kehilangan tempat saat Lyon dibesut oleh Jacques Santini. Dia lantas dipinjamkan ke Bordeaux dan menjalani masa yang cukup mengesankan selama setahun. Di Bordeaux, Doraso menjalin kemitraan yang sangat mengesankan bersama nama calon legenda PSG, Pauleta. Dia membantu klub tersebut lolos ke kompetisi Liga Eropa sebelum dipulangkan Lyon pada tahun 2003. Saat Lyon mulai dilatih Paul Le Guen, nama Vikas Doraso kembali dijadikan sebagai andalan utama. Dia bermain dalam banyak kesempatan dan sukses mempersembahkan trofi Ligue 1 serta trofi domestik lainnya. Yang mengesankan, Doraso turut menjadi bagian penting Lyon di kompetisi Liga Champions Eropa musim 2003-2004. Saat itu, Les Gones melaju hingga ke babak perempat final sebelum ditumbangkan oleh FC Porto asuhan Jose Mourinho. Buah dari kecemerlangannya di tim, Doraso dijuluki penggemar Lyon sebagai the best dribbler in the club's history. Kontribusi Vikas Doraso di kubu Lyon lantas membuat orang-orang percaya bahwa dirinya siap diterjunkan sebagai andalan timnas Prancis. Tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa Doraso cocok meneruskan kegemilangan Zinedine Zidane di tim ayam jantan. Sayangnya, cedera yang sempat merenggut konsistensi Doraso membuatnya mulai sedikit disingkirkan klub. Tempatnya yang segera digantikan oleh Mahamadou Diarra membuat Doraso frustasi dan minta dilepas. Walhasil, dia yang tidak memperpanjang kontrak di klub langsung diangkut oleh Carlo Ancelotti yang menangani AC Milan. Sejatinya ada banyak klub yang sangat berminat dengan bakat Doraso, salah satunya Arsenal. Namun Doraso yang menyadari bila lini tengah AC Milan memiliki skuad bertabur bintang, tertantang untuk menjalani karir di Italia. Vikas Doraso resmi berseragam AC Milan pada tahun 2004.
Dia sempat mendapat Piala Super Italia. Dia juga menjadi bagian dari tim AC Milan yang mendapat medali perak di kompetisi Liga Champions Eropa. Namun rasa-rasanya memutuskan bergabung dengan AC Milan pada era tersebut bukanlah ide bagus. Meski benar bahwa Milan ditinggal Fernando Redondo dan Carlo Ancelotti membutuhkan pelapis bagi Massimo Ambrosini, mereka sudah memiliki bintang tak tersentuh macam Gennaro Gattuso, Christian Brocchi, Andrea Pirlo hingga Clarence Seedorf. Jadi sudah bisa dibayangkan tentang betapa sulitnya usaha Vikas Doraso menembus persaingan di lini tengah AC Milan. Ketika itu, memang banyak yang mengakui bila Vikas Doraso merupakan bakat yang tidak bisa diremehkan. Dia adalah legenda Lyon dan gelandang pengangkut air yang cukup dihormati di Perancis. Namun tidak sedikit pula yang menyebut bila Doraso datang ke AC Milan di waktu yang salah. Benar saja, meski tampil dalam beberapa laga, Doraso tidak benar-benar menjadi pemain yang diharapkan penggemar Milan. Musimnya kian tidak membahagiakan saat dirinya terlibat friksi dengan Silvio Berlusconi. Saat itu, Doraso secara frontal mengkritik gaya kepemimpinan Berlusconi yang disebut ingin memperkaya diri sendiri tanpa benar-benar memikirkan sepak bola. Walhasil dia dilepas Milan meski baru semusim berjalan. Doraso lantas kembali ke Perancis dan bergabung dengan Paris Saint-Germain. Namun uniknya, dia diandalkan oleh pelatih Raymond Domenech di ajang kualifikasi Piala Dunia 2006. Nahas, saat Perancis akhirnya sukses melaju hingga ke putaran final Piala Dunia 2006, Zinedine Zidane kembali dari masa pensiun. Di situ, Doraso hanya mendapat kesempatan selama 16 menit permainan dan menyebut Piala Dunia Jerman sebagai turnamen terburuk yang pernah diikutinya. Sebagai bentuk kritik karena terus menjadi pemain cadangan di ajang Piala Dunia, Doraso lantas menuangkannya ke dalam sebuah film berjudul Substitute. Setelah mengakhiri Piala Dunia 2006 dengan buruk, Doraso memutuskan pergi dari PSG usai terlibat konflik dengan petinggi klub. Sempat rehat sejenak, dia lalu kembali ke Italia dan bergabung dengan Livorno. Nahas, karirnya tidak berjalan mulus usai dia langsung mendapat cedera dan tidak mendapat satupun kesempatan bermain di tim utama. Merasa bahwa sepak bola sudah bukan lagi sesuatu yang dapat diperjuangkan, Doraso memutuskan pensiun pada tahun 2008. Setelah berhenti bermain bola, Doraso banting setir menjadi pemain poker profesional. Dalam beberapa kesempatan, dia juga sempat diundang ke acara sepak bola untuk menganalisa pemain ataupun pertandingan. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.